5, 4, 3, 2, 1, open the door. Hello guys, welcome back to our channel. Masih bersama saya Eros Amandos di sini. Selalu ditemani oleh Koko Pundi terbaik di Jagat Raya Indonesia ini. Ada Koko William Tautau, kok William Hong tadi gua mau ngomong ya. William Tautau dan juga Koko Hendra Hong. Wish. Dan Anda? Dan saya sudah tadi saya. Sudah. Udah ya. Eros Amandos. Saya tidak fokus. Iya, Anda mengisi Pot. hal-hal kayak gitu kan nggak baik juga buat kondisi kesehatan Anda sebetulnya. Sorry ya. Padahal dia juga loh. Jangan kayak gitu dong. Padahal isinya saya minta dari dia. Oke, kita hari ini akan membicarakan satu topik yang super menarik, Pak. Sangat yang banyak sekali pro kontranya. Betul. Di seluruh dunia ini 50% pro, 50% kontra, guys. Masa sih? Ya enggak juga kayaknya. Kayaknya lebih banyak yang pro ya. Ronaldo deh. Enggak, kontra lah sekarang. Kontra ya? Iya. Siapa kalau bukan Cristiano Ronaldo? Iya. Oke. Ada backsound yang mengganggu konsentrasi kita ya, Sorry guys. Sorry. Ini orang dari awalnya bukan siapa-siapa ya. Dikasih kesempatan sama Ferguson, klub kita memberikan dia panggung sampai akhirnya dia jadi superstar, menang Ballon d'Or. Egois sekali dia mau pindah ke Madrid. Oke lah, Ferguson bilang itu mimpinya dari dulu. Oke, dia ke Madrid. Di Madrid pun berapa gelar yang dia sudah dapatkan, tapi tetap ujung-ujungnya dia pindah lagi ke Juventus. Dari Juventus bisa dikatakan hanya gol aja yang bisa dicapai sama dia, gelar juga minim. Copa Paling kali ya? Iya, Copa sama Serie A 1 kalau nggak salah ya. Satu atau dua? Satu kalau nggak salah. Di liga yang ya tidak terlalu kompetitif lah ya, liga Serie A, liga aki-aki kalau. Waktu itu memang dikuasai sama Juve. Waktu itu Juve. Iya, waktu dia masuk. Terus dia kembali ke klub yang membesarkan dia. Memberikan harapan segar. Harapan kita segini. Di musim pertama dia luar biasa. Too good to be true lah ya? Dia bisa datang. Dianya yang luar biasa. Dianya luar biasa. Keren sekali. Tapi waktu itu pelatihnya kurang oke di klub kita, ya kan? Ya, setuju. Habis itu gelar juga nggak ada. Ujung-ujungnya apa? Kita tidak lolos Champions League. Ya. Di musim ini dia buat kasus, Pak. Di awal musim nggak ikut latihan karena masalah keluarga lah. Terus gesturnya juga kurang oke waktu pramusim pertama di Manchester sebelum Premier League bergulir. Habis itu sekarang Rayo Vallecano kan dia pulang duluan. Sekarang akhirnya kasus tragedi adalah ketika dia mau di-sub di menit 85 dia menolak dan dia keluar begitu saja. Meninggalkan Old Trafford. Betul. Sampai merayakan bersama teman-teman. Iya. Ketika padahal klub kita menang ya posisinya. Menang. Dia menimbulkan banyak spekulasi di luar sana. Langsung saja tanpa banyak gocekan lagi. Koko Hendra. Apa sih? Ini orang maunya apa sih? Ini orang maunya apa ya? Gue juga bingung ya sebenarnya kalau dibilang apakah Ronaldo itu bermain untuk diri sendiri? Jelas. Iya, jelas. Kalau gue bilang 100% iya. 100%. Bayangin tim lu menang lawan salah satu Big Six Spurs yang gak jelek-jelek juga, pemainnya bagus-bagus. Kita bermain bagus juga, menang 2-0. Karena lu gak dilibatkan di tim, bukannya ikut senang malah lu ngacir. Karena alasan gue gak dilibatin kok, buat apa gue di sini? Ya itu apa namanya kalau nggak lu itu egois, lu bermain untuk diri sendiri, iya kan? Lu tim lu menang lu, harusnya kalau pemain yang memang memikirkan tim, mementingkan kemenangan tim, itu harusnya ikut bangga dong, ikut senang. Oh, timku ada progres. Atau di bawah Ten Hag ini ada proses yang terlihat gitu loh. Mainnya bagus, menangnya meyakinkan, ya kan, bukan menang hoki juga. Lawan tim yang bagus juga. Lu malah pulang duluan. Ini udah yang kedua kalinya, Pak, musim ini, ya kan. Terus dia bikin statement di Instagram yang menurut gue itu statement lu di IG itu enggak, maksudnya kebalikan sama sikap lu. Oh, gue masih seorang Ronaldo yang sama kok. 20 tahun gue ada di olahraga ini dan gue masih respect kepada pelatih, pemain, teman-teman. Apanya yang respect kayak gitu, ya kan? Maksudnya aku tahu lah, itu yang bikin caption itu bukan dia sendiri. Itu ada PR-nya dia lah. Ya kan, pasti kan. Ada orang yang handle IG-nya dia. Jordan Peterson itu yang buat paling.
Siapa itu, Cuk? Jordan Peterson itu salah satu tokoh psikolog terkenal di US yang memang dia hire untuk menangani para untuk Ronaldo. Oh, oke. Jordan B. Peterson. Oke. Apakah dia yang mengendal IG nih? Wah nggak tahu. Ya enggak. Kayaknya enggak lah. Tapi dia psikiater pribadinya Ronaldo. Yes. Oke. Ya itu. Maksudnya caption lu seperti itu apakah nggak membuat lu semakin malu? Maksudnya lu bikin PR lu bikin caption seperti itu tapi kelakuan lu kebalikan dari yang ada di lapangan, yang faktanya terjadi itu semuanya nggak sesuai. Lu respect apa? Iya. Ya kan? Itu nggak ada respect-respectnya sama sekali. Ya kan? Terus pertama lu disrespect sama Ten Hag pasti. Lu menolak masuk menit ke 85-an lah. Ya kan? Atau 89 gua lupa pastinya. Ten Hag bilang iya dia menolak. Satu menit buat apa gua main 1 menit doang? Oke, lu nolak itu udah pertama disrespect. Lu pulang duluan disrespect kepada teman-teman lu. Teman-teman lu udah berjuang mati-matian Pak di lapangan Pak, main bagus, menang. Lu nggak even merayakan bersama. Ini keluar bukan ke ruang ganti loh. Pulang langsung. Lebih absurd lagi Pak. Pulang langsung, nggak gila loh. Disrespect juga kepada supporter yang hadir. Iya kan? Supporter memang pingin datang itu untuk melihat Ronaldo. Tapi kalau memang Ronaldo tidak dimainkan, ya legowo juga. Toh timnya menang. Yang penting kan kemenangan tim. 3 poin untuk Manchester United. Itu yang paling penting. Sekarang kalau Ronaldo ngomong, pernah lah dia menyatakan kalau kemenangan tim itu lebih penting daripada gua mencetak gol bla bla bla. Buktinya enggak. Dia tuh lebih penting gua main gitu loh. Buat apa gua nggak dilibatin, ya gua pulang. Ya nggak bisa gitu juga kan. Egois banget menurut gua. Ya sama, kalau menurut gua ya. Sama kan? Ya bener, gue setuju main dia ngomong. Itu tim kontra. Bangsat dia orang, Cuk. Oh ya enggak, itu nanti. Itu nanti. Santai dong. Jangan, Cuk. Gue udah nunggu ini. Jangan. Ya sama. Sabar dong. Lanjut. Santai dulu. Anda selalu buat saya marah, Pak William. Anda kan belum tahu apa kan di briefing tadi. Anda sudah oke. Oh nanti itu. Oh itu nanti. Udah ada bagiannya. Tenang aja. Ya pokoknya kalau menurut gue kan dia kemarin tuh menolak kemarin tuh menit berapa ya? Menit 87 ya? Ya meninggalkan. Kira-kira menolak main enggak mau ya kurang lebih lah 88 89 lah anggap ya, segitu pulang, terus dia besokannya dia langsung tulis caption itu kan. Dia kan tulis caption itu yang gue tangkap intinya 3 kan. Yang pertama tuh profesionalitas dia masih sama seperti 20 tahun dia bermain kan. Terus gue bilang fuck ini udah ngaco nih. Buktinya itu just itu perbuatan tidak profesional. Unprofesional. Sama sekali. Aneh. Terus yang kedua dia tuh bilang dia sebagai younger dulu, sebagai pemain muda, dia sangat melihat sosok senior kan. Senior, betul. Dan dia pengen jadi seperti itu. Dan ini juga salah lagi. Iya, betul. Mana mungkin dia kasih contoh yang bagus, tapi dia bilang sih, dia takut-takut dia bilang sih. Dia bilang ya kemarin tuh ibaratnya kilaf. Intinya kan gitu. Ya udahlah, tapi itu jelas udah salah lagi. Yang ketiga dia bilang ujung-ujungnya dia akan tetap kerja keras untuk United kan. Latihan tapi, lah apa di Carrington. Jorge Mendes udah kerja lagi tuh. Iya makanya, iya. Ya kita tahu lah itu bukan dia yang nulis lah emang. Iya gue tahu sih, tapi kan pasti dia juga tahu kan. Iya. Ya makanya menurut gue sih, aduh dia, gue sedih sih jujur. Karena lu awalnya mendukung dia ya. Gue mendukung dia banget. Gue berharap bahkan nih kita udah dapet Ten Hag. Iya. Pelatih udah bagus nih. Iya. Maksudnya Ronaldo kan musim lalu dia dapat gol banyak banget kan. Iya. Jadi maksud gue berharap dia di tangan Ten Hag tuh jadi mesin gol lagi gitu, bahkan bisa lebih banyak ganas lagi daripada musim lalu. Tapi kenapa kayak fitnessnya juga nggak mencapai fitness dia yang biasanya. Terus ya dapat menit bermain juga jarang, sekali main juga flop. Ya makanya gue agak-agak menjadikan sih, maksudnya agak-agak sedih lah lihat dia lah. Cuman setelah gue cari tahu, gue pikir-pikir ya kenapa ya Ronaldo kayak gini ya. Wah ini menarik pasti. Ini pasti dalam sekali nih. Enggak, maksud gue kenapa ya Ronaldo kayak gini. Tapi gue pikir ya juga sih. Dia kan pemain terbaik sepanjang masa lah ya. Sepanjang masa lah. Sama Messi. Setelah Messi lah. Sama Messi berdua gitu loh. Setelah Messi. Maksudnya kita ini kan termasuk yang beruntung dapat nonton dari awal mereka berkarir sampai sekarang kan. Jadi gue bersyukur banget, tapi dia kan udah jadi pemain terbaik sepanjang masa. Ballon d'Or apa? 6.
Ballon d'Or 5 ya? 5. 5 ya? 5 ya? Messi 7 Oh ya. dia bukan 6 ya? Dia kan. Oh 5 ya? Dia 5. Dia dapat 5, terus gol 700 gol. 700 gol. Top skor Liga Champion. Yes. Sepanjang masa kan? Sepanjang masa. Terus apa ya, untuk rekor-rekor yang lainnya udah nggak usah di. Iya, panjang banget lah. Panjang banget lah ya, nggak usah diomongin lah. Cuma bayangin deh, lu sekelas pemain seperti itu ya, seperti itu, dia MU even mainnya kan nggak di Champions League. Ya kan, itu yang pertama. Itu udah pasti udah frustasi juga tuh dia tuh. Dia udah pasti mikir nih Messi bakal kejar rekor gua nih. Betul, ada kepikiran itu pasti. Karena dia Messi tuh rival terbesar dia. Ya, dengan egonya seperti itu ya. Wajar. Ya. Pertama kali MU nggak masuk Liga Champion. Yang kedua, dia pas bursa transfer kemarin ditolak di mana-mana. Betul. Lu bayangin jadi Ronaldo. Pemain sekelas dia cari klub nggak ada yang mau cuma Arab. Iya, betul. Iya kan? Tawaran yang konkret itu cuma dari Arab. Iya, makanya lu bayangin stresnya tuh kayak apa gitu. Kehilangan anaknya. Ya kehilangan anaknya juga. Terus di IPL nggak pernah main. Cadangan dia cuma main inti 2 kali. Ya kan? Lawan Newcastle kemarin sama Brentford. Sisanya Liga nggak penting. Kamis malam semua, Pak. Iya. Makanya gue bilang, gue tahu sih frustasinya dia kayak apa, dan makanya kemarin tuh menurut gue puncaknya itu pas dimana saat lawan Tottenham kemarin, sebelumnya emang dia main jelek sih Newcastle. Tapi kan dia juga mikir bukan salah gue juga, kan passingnya gak ada yang ke gue gitu loh, gue gak ada peluang gitu loh, suplainya nggak ada. Nah dia pas main lawan Tottenham, dia nggak ada main sama sekali Pak, even dicadangin. Dia kan lawan tim-tim besar pun nggak pernah inti. Ya emang dia harus nyadar juga, dia lawan Big Six sama sekali nggak kepake loh. Nggak kepake. Iya kan? Dia nggak pernah inti loh. Dia lawan Liverpool cuma main 4 menit. Iya, ketika kita menang dia nggak kepake. Lawan Arsenal yang paling lama. Dia kan gagal itu pun gagal Martial cedera kan. Iya. Makanya gue tahu sih, gue ngerti frustasinya kayak apa ya. Puncaknya kemarin Pak. Dia emang mau menunjukkan kalau gue ini belum habis. Tapi ketika dia dipakai, dia taruh di starting 11, dia nggak perform juga. Iya. Itu loh. Tapi masalahnya kan banyak yang bela juga kan. Kayak Rio Ferdinand, Paul Scholes, Keane, Evra. Dan Scholes tuh bilang, lu tuh nggak mainin Ronaldo tuh di liga. Lu jangan mainin Ronaldo di liga Eropa. Dia kan Ronaldo kan intinya cuma di Eropa doang kan, full inti semua kan. Pemain sekelas Ronaldo tuh jangan itu. Nah mungkin menurut gua ya, kayak Ronaldo ini juga kesel sama Ten Hag ya. Iya. Pasti ada kesannya. Kenapa lu mainin gue cuma di Liga Eropa, Liga kelas 2. Sedangkan gue tuh gue tuh kelas Liga Champion lo gue top skor sepanjang masa Liga Champion lo. Mungkin makanya dia, ya ini makanya main sih puncak dari semua emosinya aja kali. Tapi dia juga harus sadar. Ya kembali lagi seperti lu bilang, dia udah dicariin. Jorge Mendes tuh udah usaha setengah mati loh nyariin dia. Gak ada yang mau kok. Makanya. Ya kan, bukan salah siapa-siapa ya salah Ronaldo-nya nggak ada yang mau. Iya. Kedua, dia juga tahu United nggak masuk Liga Champion. Jorge Mendes sudah usaha kayak apa juga nggak ada yang mau, nggak ada klub yang mau. Terus ketika dia harus terpaksa, kan gue dari pertama udah bilang dia akhirnya pasti terpaksa untuk stay. Dia harus terima konsekuensi. Lu bakal dimainin di Liga Inggris jarang, ataupun lu main starter pada saat Liga malam Jumat, ya lu harus sadar Pak, itu konsekuensinya. Dan kedua, Ronaldo ini adalah pemain Manchester United. Dia main untuk Manchester United sekarang, ada kontrak. Ibaratnya lu kerja untuk United, bukan United yang kerja untuk lu. Orang selalu bilang respect Ronaldo. Loh, sekarang nggak kebalik tak? Ya harusnya Ronaldo juga respect sama Manchester United dong. Kalau Manchester United menginginkan dia main di Liga malam Jumat, ya itu sesuai dengan keadaan yang kita terima sekarang. Kita memang main di Liga malam Jumat. Lu ini pemainnya Manchester United. Bukan lu seenaknya datang ke sini, gue maunya main UCL doang. Gue maunya main ketika lawan Big Six doang. Gue mau main setiap laga. Nggak bisa gitu Pak. Emang lu nggak ada cadangan, nggak ada pemain lainnya, nggak mungkin kan? Gitu loh. Bahkan Roy Keane tuh bilangnya, dia bela Ronaldo gini kan, Ronaldo tuh gimana mau dapet fitnessnya, nggak main aja kagak kok, dicadangin terus, maksudnya nggak pernah dapat kesempatan, dan dapat kesempatan cuma di liga malam Jumat aja kan. Dia bilang gitu, pembelaannya gitu. Terus sama MU tuh dulu
banyak juga pemain yang nolak main kok. Scholes nolak main waktu itu. Waktu berapa tahun 2023 ya? Iya. Terus sama Scorsing kan? Dapat scoring kan? Dihukum sama Sir Alex. Tapi kan nggak keluar juga dia. Hanya menolak main, tidak. Iya. Bedanya itu sikapnya Scholes waktu itu. Sama gitu. Rio Ferdinand kena itu kasus, doping. Tes narkoba. Iya, doping. Kalau lolos jadi dia absen 8 bulan. Ya, terus gue juga mikir, ya itu kan Ferguson, ini Ten Hag beda lagi dong ceritanya. Iya. Pada saat Ferguson juga dia dapat scoring semua kok, dapat hukuman terus lanjut. Evra malah nyerang Ten Hag ya. Oh, gua nggak ngerti yang itu. Kalau Evra tuh bilang ETH tuh tidak menghargai Ronaldo katanya. Ten Hag nggak menghargai Ronaldo. Dia harus dimainin setiap waktu katanya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Gua nggak setuju. Lu setuju nggak? Enggak lah. Nggak setuju. Nggak bisa. Kelihatan performa jelek banget kok. Itu performa kemarin melawan Omonia Nicosia itu sudah terlihat banget yang dia disuplai gila-gilaan tetap 0 gol men. Iya, makanya. Ya makanya. So, gimana lagi? Nah, sekarang jadi Ten Hag pun berpikir, lah gua taruh lu main di UEFA yang lawannya kayak gini aja, you cannot score men. Apalagi di Premier League. Yang lawannya lebih ganas-ganas. Iya, ya nggak bisa. Tapi ini kayak untuk pertama kali mental Ronaldo kena ya. Iya. Menurut gua nih momen terendahnya Ronaldo nih. Apalagi mungkin salah satu faktor non teknisnya juga ya. Di MU itu kan ada Lisandro Martinez yang tidak lain juga pemain Argentina yang akan bermain dengan Messi juga. Mungkin dia takut dirasani juga nggak sih? Ini gue sama Messi. Serius anjing ujung-ujungnya sampah ya. siapa tahu Ronaldo kasihan tuh nggak dimainin gini-gini. Oh tapi kan ada yang bilang di dalam klub MU itu ada pengkhianat. Ada pengkhianat. Siapa lagi? Lucu The Butcher men. Katanya siapa? Bruno ya? Bruno ya semua mata tertuju ke Bruno. Iya, anggapannya kayak gara-gara, tapi enggak juga loh. Bruno tuh umpannya semua menuju ke Ronaldo loh. Dia tuh berusaha memberikan assist kepada Ronaldo agar Ronaldo mencetak gol. Itu. Pengkhianatnya dalam artian gimana nih? Lu sudah buat statement yang mengerikan lo tau? Aku cuma baca doang. Baca doang. Ya karena Bruno yang menyebabkan Ronaldo. Apa? Dalam hal apa? Menyebabkan Ronaldo mandul lah. Nggak kasih supply bola kayak gitu loh. Kalau fans Manchester United yang sebenarnya ya, kalau lu benar-benar fans MU 100% harus dukung Ten Hag. Iya pasti lah. Harus. Pasti. Ini bukan masalah personal. Maksudnya oke, Ronaldo kita juga cinta Ronaldo dulu, ya kan. MU tuh sudah biasa kehilangan pemain bintang. Beckham sampai Ferguson tuh menyatakan di bukunya My Autobiography, detik di mana pemain itu merasa lebih besar daripada klub itu, saat itulah dia harus keluar. Saat itu dia harus keluar. Ya ini terjadi pada Ronaldo sekarang. Dia merasa dirinya lebih besar dari klub. Bukti lah, dia tuh mau menunjukkan kalau ketika MU menang 2-0 lawan Tottenham kemarin, main bagus, semua pokoknya MU lagi bagus-bagusnya lah kemarin lawan Tottenham. Pasti di blow up dong sama media besoknya ketika headline masuk, wah MU menang meyakinkan bla bla bla. Nah, ketika dia mau menunjukkan kalau gue lebih besar dari klub, ngacir pulang. Media langsung bombardir kan. Berita MU menang tuh lenyap. Gak ada yang beritain MU. Ya oke, berita MU menang ada, tapi kayak tenggelam. Yang disorot apa? Ronaldo terus. Ronaldo pulang duluan. Kenapa? Wah langsung bla bla bla. Pertanyaan ke Ten Hag pun waktu press conference itu lebih ke Ronaldo. Sampai Ten Hag itu menyatakan agak muak sih dengan pertanyaan Ronaldo ini. Maksudnya ditanyain sama wawancara, apakah Anda muak dengan pertanyaan tentang Ronaldo? Ya pasti muak gitu loh. Tim gua menang kok yang ditanyain Ronaldo terus. Terus apakah itu bukti bahwa Ronaldo itu lebih besar daripada MU? Enggak. Gua bilang media itu cari cuan. Ya kan? Pasti. Bukan berarti mereka memberitakan Ronaldo berarti Ronaldo itu lebih besar daripada klub. Bukan. Mereka itu cari traffic itu cuan. Yaitu Ronaldo perform jelek, ya kan, pulang duluan, menentang apa yang dimaui Ten Hag, disorot itu lebih menghasilkan duit daripada lu cuma menghasilkan berita MU menang Tottenham Hotspur full dominasi. Itu tuh media tuh lebih suka mencari berita yang bisa menjadi perdebatan. Pro dan kontra. Even menurut gua Ronaldo pun dia bukan merasa dia lebih besar daripada MU ya. Dia emang karakternya begitu udah. Iya, tapi lu gak bisa seenaknya seperti itu juga. Egois, narsistik, super narsistik aja. Lu tau gak sih yang Evan pernah cerita mereka bertiga lagi mau main pingpong, si Ronaldo versus Rio Ferdinand.
Ferdinand menang. Iya, dia beli sendiri. Evra sama Ferdinand udah teriak-teriak. Ngece Ronaldo marah. Dia beli tenis dia meja pulang, dia beli tenis meja, dia latihan. Terus sampai minggu depan tuh katanya dia balik lagi, dia fight lawan Ferdinand menang dia. Jadi itu karena Ronaldo tipe yang kayak gitu. Sekompetitif itu. Emang. Makanya Ronaldo tuh menurut gue dia nggak bukan ngurusin MU-nya. Dia bilang gue lebih besar dari klub. Dia juga gue yakin dia nggak beranggapan seperti itu. Cuma dia fokusnya ke diri dia sendiri aja. Iya. Gue masih bisa gitu loh. Gue masih mau main Liga Champions, ini bukan kelas gue gitu loh. Tetap itu tidak bisa ditoleransi. Iya emang. Gue nggak bilang. Kan gue fans sama Ronaldo. Cuma gue masih pakai akal sehat lah ya. Iya. Maksudnya kalau ini ya dia salah udah. Nah ya itu, maksudnya salah. Kalau fans Manchester United sebenarnya pasti pakai akal sehat. 100% dukung Ten Hag. Salah. Ini salah. Ini nggak bisa toleransi ini. Even kalau dia kuat pun sebenarnya gue nggak masalah. Ya emang dia salah kan. Terbukti kok kita main tanpa Ronaldo lebih bagus kok. Ya kan? Maksudnya kita harus move on lah. Kita harus bersiap. Kita ditinggal sama Ronaldo dan kita bermain tanpa Ronaldo, gitu loh. Mulailah bangun tim ini tanpa Ronaldo. Udahlah, kita move on lah. Udah cukup 2 musim, semusim bagus, semusim ini dia berulah terus, selesai. Gitu loh. Kita percayakan ke Ten Hag, dia bangun dari awal, terserah dia pemainnya mau kayak apa. Buang jauh-jauh pikiran kita bergantung sama Ronaldo. Iya kan? Tapi itu kalau gue bilang. Tapi sekarang di Oktober nih, ya. Bursa transfer kedua di Januari. Masih 3 bulan lagi. Kira-kira di kedepannya ini gimana sih? Dia masih kepake nggak sih buat MU? Karena sering kali juga kita nggak bisa mungkiri ya. Ten Hag ini kadang statement dia tuh pinter menghadapi media loh kalau menurut Ten Hag ini. Singkat pada jelas aja. Dan nggak kalau Mourinho kan dipancing dikit buka semua tuh, boroknya bongkar semua. Ini kalau pelatihnya Mourinho lebih gila lagi nih beritanya Mas. Saking Ten Hag pinter dia. Nah, tapi di satu sisi juga dia enek juga sama Ronaldo, udah jelas. Menurut gua enek. Karena ada beberapa yang ada inconsistency statement dari Ten Hag juga. Contohnya yang dia mau nggak mainin lawan City. Dia bilang apa? Nggak mau apa? Legasinya tercoreng kalau sama City. Nggak make sense juga. Apa hubungannya sebetulnya gitu loh? Paling memang secara taktiknya Martial lebih bagus daripada Ronaldo. Itu mau bahasa PR aja lah. Bahasa PR aja dia. Terus habis itu malah yang setelah Tottenham dia bisa masukin mungkin di 75. Ternyata tidak dilakukan sama Ten Hag. Yang mana? Yang lawan Tottenham, oke. Iya kan? Padahal sudah 2-0 itu posisinya. Kan dia bilangnya Rashford lebih dinamis saja kan, lebih itu yang kita butuhkan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan gue tadi, kira-kira beberapa bulan ke depan sampai Januari ini 2 pertanyaan lah. Yang pertama, dia bakal bisa berkontribusi nggak sih buat MU dalam piala sekecil apapun lah, liga atau pertandingan sekecil apapun, dia bisa apa enggak? Nomor 1, nomor 2, kalau andai kata iya pun dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi seluruh dunia udah tahu bagaimana egonya dia, mungkin dia merasa jadi atlet terbesar sejagat raya. Ya, follower IG-nya terbesar, terbanyak di seluruh dunia. Ronaldo itu brand. Is a brand. Ronaldo is a brand, betul. Kira-kira kalau memang dia ngotot dan Jorge Mendes nge-push untuk pindah dan ada klub yang mau, kira-kira kemana sih? Kalau 2 pertanyaan tadi, Hendra dulu. Pertanyaan pertama yang apakah dia masih dipakai Ten Hag? Ya, bisa berkontribusi nggak sih buat MU? Kalau menurutku, kalau gua jadi Ten Hag, selesai, nggak gua pakai lagi. Selamanya sampai Januari. Toh 4 minggu lagi kan Piala Dunia. Statement terakhir baca nggak Hen? Yang pelatihan dia kan latihan sama U21. Iya. Baca nggak statementnya Ten Hag? Enggak baca. Dia perlu ngomong 4 mata sama Ronaldo. Diminta maaf ya? Disuruh minta maaf pokoknya dulu. Mau bahas ini secara detail. Kalau tetap nggak ada kejelasan dan Ten Hag tidak merasa ada perubahan sikap, lu tetap latihan sama Under 21. Iya, itu setuju gua. Itu gua setuju banget. Tegas, harus gitu. Ya pelatih harus gitu, Pak. Iya, harus gitu. Jangan model Ole, Pak. Iya kan? Kalau menurut gua, kalau gua pelatihnya ya, Ten Hag, selesai. 4 minggu lagi toh Piala Dunia. Ya kan? Kita nggak ketemu sampai Desember baru balik sekitar 20-an kalau nggak salah. Kalau nggak salah Desember tuh kita IPL tuh lanjut lagi ketika Boxing Day, betul nggak Ken? Tolong dicek. Nah setelah Boxing Day nggak lama Januari bursa transfer selesai, out silahkan keluar deh, mendingan. Aku pernah menyatakan yang don't write Ronaldo off, itu masih berlaku menurutku. Dalam artian gini. Aku tuh yakin Ronaldo itu masih bakal siu sana siu sini. Entah dia mau balik ke Serie A sama Napoli, dia mau pindah ke Liga Prancis kayak, atau nanti mungkin Mbappe keluar dia ke PSG kayak, ya we never know. Atau dia mau ke MLS
Liga Amerika, Kayak nggak mungkin. Hollywood style, aku nggak tahu lah, Nggak Hollywood mungkin. live, atau dia mau ke Liga Arab sekalipun, dia pasti cetak gol. Pasti selebrasi siasiu. Atau kemungkinan kecil kalau dia berdamai dengan Ten Hag, di sisa musim ini dia masih di MU, dia cetak gol pasti berkontribusi itu pasti tetap ada. Tapi off perform juga pasti ada. Dia pasti sesekali terjadi dia formnya jelek. Ketika dipakai jadi starting 11 jadi starter jelek penampilannya. Bakal diganti juga, ya kan? Bakal di bench juga sama Ten Hag. Bakal ngambek lagi, gue yakin. Jadi ini seperti lingkaran setan kalau aku bilang. Jadi apa ya? Mending lu out kalau gue bilang. Januari lu mending out. Terserah lah lu mau kemana. Lampiaskan ambisimu di tempat lain. Di sini udah nggak cocok sama ambisinya Ronaldo. Dia harus sadar, MU sekarang sedang membangun. Dia pasti juga sudah sadar, ya kan? MU lagi membangun dari awal bersama Ten Hag. Kalau lu mengharap kita juara apa IPL lah, belum saatnya, ya kan? 3 musim lagi, maybe. Kalau sekarang lu mending out, kalau gue bilang. Sama sih, gue setuju juga. Cuma pertanyaan kedua lu apa tadi? Lupa. Kalau pindah pun kira-kira kemana sih? Nah, kalau lu boleh prediksi satu klub lah yang punya. Kalau ada chance klub yang mau besar. beli dia, ya itu sorry to say bodoh. Kalau gue bilang. Tapi gue berharap ada yang mau beli. Yeah. Mending out. Kalau ada yang mau beli itu bodoh banget. Melihat sikapnya dia kayak gini. Kalau gue jadi pelatih, gue nggak bakal beli pemain kayak gini. Semua bakal CR sentris, ya kan? Pelatih bakal kalah hawa sama dia, ya kan? Ya menurutku yang paling masuk akal Chelsea. Chelsea kalau gue. Tetap Chelsea. Uang paling banyak. PSG itu nggak bodoh sekarang soalnya. Ya. Real Madrid, even Perez sudah menolak. Dia kan bertengkar sama Perez kan ketika dia keluar dari Real Madrid kan. Iya. Dan ketika Jorge Mendes bukannya sempat nawarin dia ke Madrid juga kemarin. Kayak aku nggak pernah baca beritanya. Ditolak kan. Yang kakaknya marah-marah itu kan. Yang kakaknya bikin statement di Instagram menghina Perez kan. Bapak tua dia bilang itu apa? Emang tua sih. Ronaldo itu apa maksudnya? Kisah Ronaldo masih yang terbaik sejagat raya. Kamu orang tua tahu apa gitu ya. Menurutku nggak mungkin Real Madrid. Okay. Dan mungkin. PSG punya uang tapi nggak sebodoh itu. Sama ATM? ATM nggak mungkin. Nggak mungkin. Beli Griezmann aja cuma mampu 20 kok. Ya Newcastle mungkin. Tapi apakah Ronaldo mau? Itu kan nggak mungkin kan. Ronaldo apakah mau? Nggak mungkin. Oke, so Hendra prediksinya Chelsea. Mister William tahu tuh? Menurut gue kayak dia bakal balik ke Italia lagi. Napoli. Ya soalnya yang paling cocok buat dia ya Italia menurut gue. Iya. Dengan umurnya yang segini ya. Ya bisa jadi, tapi klub mana? Italia itu kesulitan keuangan loh. Ya makanya dia kalau dari tolak sana sini gak ada yang mau, karena dia gaji juga kegedean, otomatis dia kan yang harus dilakukan menurunkan gaji dia dong. Iya. Ya kalau menurunkan gaji sebenarnya Napoli bisa-bisa aja kan. Dia udah champion juga kan. Iya. Ya, Lagi makanya. bagus lagi. Lagi bagus-bagusnya kan. Nomor 1. Ronaldo kan selalu pindah ke klub Ke tim bagus. yang Nggak mau lah. dia itu glory hunter. De Laurentiis sudah bilang dia nggak mau kalau. Ya makanya kita nggak tahu. Makanya sih gue kalau lihat kejadian kayak ini kan gue dari awal bilang ya, begitu Ronaldo pas IPL main liga mainnya ngaco lah, ada kasus apa lah, Berulah lagi. pasti gue udah respect gue langsung hilang kan. Betul. Dan emang udah respect gue jujur sama dia udah hilang sih. Udah hilang ya, udah nol ya. Banget. Nggak nol juga lah. Gue tahu kan maksudnya pikiran dia tuh kayak gimana sih. Kenapa dia melakukan hal seperti ini gue tahu. 3 hal. Apa tuh? 3 hal bagus yang lu bisa sebutin soal Ronaldo sekarang. 3 hal bagus. Apa ya? Tentang Ronaldo. Iya. Kalau gua nggak ada udah. Tentang Gua udah Ronaldo. Iya, tentang Ronaldo. Budinya tiga terkait sepak bola, lu jangan bilang ganteng, seksi gitu-gitu. Mata lo itu ya. Jangan bikin itu tau. Dia bikin hotel, pestana hotel jangan gitu. Apa? Lu kalau lu gua suruh sebutin Ambisinya doang sih menurut gue. ambisi, apalagi Ya ambisinya buat diri dia sendiri ya, Iya, buat iya. klub ya. Karena itu gue bilang glory hunter. Iya. Dia tuh glory hunter. Ambisi. Udah sih itu doang menurut gue. 1 ya, nggak bisa 3 ya. Nggak bisa. Dia kalau Ambisi memang doang. mau, kalau menurut gue ya, kalau memang dia mau pindah Januari, ya sekalian untuk memulihkan nama baik dia ke Shakhtar Donetsk. Bantu tuh perang Ukraina sekalian, Cuk. Nggak tahu. Lu potong gaji lu sekalian jadi relawan di sono. Ya bisa jadi dia memulihkan nama baiknya dengan seperti Kalau itu. masalah apa namanya orang-orang kan suka bilang apa respect Ronaldo. Ronaldo itu lebih besar daripada MU, faktos apa. Fak gitu mah, Fak. Orang tuh harus sadar.
ya kan. Masa pemain sepak bola itu ada masanya. Iya, nggak mungkin main terus. Iya, nggak mungkin main terus. Ini udah kelihatan, Ronaldo itu udah performnya udah turun, ya kan. Sekarang kita harus lihat kenyataan juga lah, fakta di lapangan sekarang orang jarang ngomongin Ronaldo, kecuali ngomongin sikapnya yang berulah lah, kejelekannya dia ketika tampil di lapangan lah. Ada berita-berita tentang Ronaldo kebaikan nggak ada. Sekarang lebih ke Messi masih dibilang jago pak, meskipun main di Liga Petani. Lebih ke Mbappe, Haaland sekarang. Iya. Nama-nama seperti Messi, Ronaldo itu udah mulai turun. Udah turun. Setiap pemain itu ada masanya, mereka harus sadar, ya kan. Ngefans boleh tapi jangan bodoh gitu loh. Terus masalah Ronaldo lebih besar daripada MU, enggak juga. Ronaldo tanpa MU bukan siapa-siapa dulu. Tapi seperti lu bilang dikasih panggung sama Sir Alex, iya kan? Ferguson, gue nggak tahu sih, gue di Arsenal kan? TikTok atau lihat di mana ya? Hampir ke Arsenal. Nggak, yang si bang Ronaldo tuh nggak ada utang apa-apa sama MU. Ya emang nggak ada utang apa-apa. Iya. MU pun nggak ada utang apa-apa sama dia. Iya, maksudnya Ronaldo tuh besar bukan gara-gara MU. Ronaldo besar gara-gara kerja keras dia sendiri gitu loh. Cara Alex ngomong gitu kan. Gue pikir ya sebenarnya ada bener juga. Ya bener emang. Dia kalau dia pindah ke Arsenal nggak ke MU, dia pasti juga bakal jadi gratis. Belum tentu. Pasti. Takdir itu nggak ada yang tahu. Dia tuh tipenya bukan tipe. Arsenal tidak punya class of 92 yang masih bertahan lama di waktu Ronaldo semua masuk itu karena kejeniusan Arsene Wenger aja membeli pemain. Tapi di MU itu dia ada sosok senior yang bisa dicontoh. Pas masa-masa Ronaldo itu dia tuh masih the invisible kan, masih 2004. Gila-gilanya Henry gitu-gitu ya. Iya, Vieira, Campbell. Gue yakin dengan kerja kerasnya Ronaldo sekarang dia juga bisa jadi Ronaldo yang sekarang. Ya, itu gue setuju. Iya. Tapi ya namanya takdir kita nggak ada yang tahu ya kan. Kalau seperti anggapannya seperti Marvel lah, what if, ya kan. Apabila ini pindah ke sini, kan nggak ada yang tahu juga takdir berkata bagaimana. Yang gue mau tekankan, Ronaldo nggak di MU pun nggak apa-apa gitu loh. MU itu bakal tetap ada gitu loh. Ronaldo masanya tuh udah akan selesai. Ketika dia selesai jadi berkarir di sepak bola, dia nggak tahu mau jadi apa, ya kan. Dia udah kaya raya, gue tahu. Iyalah. Dia mau jadi pengusaha, silahkan, ya kan. Dia mau jadi apalah, terserah lah. Yang pas, apakah jadi pelatih ya nggak tahu, ya kan. Yang pasti masanya dia itu udah mau habis. Sedangkan MU itu ada nggak ada Ronaldo tetap jalan. Iyalah. Ibarat seperti tragedi Munich 58, mati semua loh itu pemainnya, ya kan. Toh tetap MU masih ada kan. Dengan Sir Matt Busby ngambilin pemain-pemain bertalenta berikutnya, ya kan. Sampai ada Bobby Charlton gitu-gitu. MU itu bakal tetap ada selamanya, everlasting gitu loh. Ronaldo ada masanya, itu yang mau gue tekankan. Gue setuju. Iya kan? Gue setuju. Terus masalah mentalitas, Ronaldo ini kalau menurut gue kalah sama Luke Shaw. Luke Shaw waktu eranya Van Gaal patah kakinya, ya kan? Cedera 1 tahun lebih, 1 tahun setengah kalau nggak salah. Balik main meskipun agak pincang-pincang, maksudnya formnya nggak seberapa GG waktu sebelum dia patah. Dia latihan terus, dia perbaikin fisiknya. Di era Mourinho dikritik habis-habisan sama Mourinho. Ini pemain itu nggak cocok, nggak sesuai sama skema saya. Ini pemain tuh nggak bisa jalanin skema saya, apalah. Pokoknya dikritik habis-habisan di depan media. Dia nggak down, dia tetap latihan. Dia tetap memberikan bukti bahwa gue ini masih bisa. Tapi bukan dengan sikap yang negatif ya. Dia tunjukin di lapangan. Akhirnya dipakai Mourinho lagi dan berhasil. Sampai pindah ke pelatihan ke Ole, dia menjadi gacor lagi, ya kan? Naik turun, betul. Masuk ke eranya Rangnick dan Ten Hag, ya kan? Ten Hag sempet turun lagi kan? Turun lagi, langsung turun, cut sama Ten Hag, ya kan? Dan dia juga ngomong, Ten Hag ini pelatih yang nggak mau lihat pemainnya off perform, ya kan? Begitu lu perform lu turun, langsung diganti, iya dia nggak main-main gitu loh, lu bakal digantiin. Ketika lu dikasih kesempatan, itulah saatnya kamu harus membuktikan bahwa kamu tuh pantas tampil lagi. Dan Shaw membuktikan itu yang nggak dipunyai Ronaldo sekarang. Gitu loh. Paham. Kalah menurut gue mentalitas itu harus seperti Shaw. Tapi susah juga sih, maksud gue Shaw sama Ronaldo itu dicecernya beda intensitas. Beda. Ya gue setuju itu. Lu kalau Shaw main jelek hilang ya udah hilang aja, udah nggak ada berita apa, nggak ada hujatan apa kan. Lu kalau Ronaldo sekali lu main jelek, berapa hari abis lah. Tapi kayak gitu, yang gue mau tekankan itu sikap lu ketika lu tahu kan media bakal mencecer seperti itu. Tapi sikap lu jangan seperti itu. Kalau lu berulah seperti itu kan maksudnya lu seakan-akan kayak mencari pembelaan dari media ini loh.
keluarlah semua fans gua untuk mendukung gua. Ya kan? Gitu loh. Maksud gua tuh jangan berulah lah. Gitu loh. Jangan jadi kacang lupa kulitnya lah. Iya. Oke lu kecewa, tapi please kita sebagai fans juga tahu lah. Lu tuh sejago apa dulu? Iya. Kita juga tahu lu punya sekarang udah di akhir karir lu. Ya udah gak usah buat ulah. Hargai klub ini. Betul. Hargai klub yang sudah membesarkan nama Anda. Hargai klub yang sudah mendidik Anda ini. Tunjukkan janji lu kalau lu pengen bawa MU ke tempat yang seharusnya. Betul. Janjinya. Janji seperti itu. Jangan lu ketika gitu hari pertama lu buat ulah, besoknya seolah-olah demi MU. Iya, khilaf. Bipolar dia, jangan-jangan. Gue masih agak-agak susah ngerti sih kalau yang sama yang Ronaldo lover itu kok kadang-kadang kok nggak pakai otak ya mikirnya. Mereka itu hanya, mereka itu hanya. Kenapa sekeras itu gitu loh? Ini biasanya salah aja. Karena mereka nganggur anjing. Mereka gatel tangannya. Iya kan? Iya, mereka itu hanya taunya Ronaldo harus main, Ronaldo harus cetak gol. Apapun lawannya, siapapun lawannya, apapun kondisinya, Ronaldo harus dimainin. Itu doang yang mereka tahu. Fans buta lah. Dia kayak mengesampingkan kalau Ronaldo tuh atlet, orang manusia, bisa tua, bisa skillnya bisa turun gitu loh. Iya, mereka nggak mikir sampai sana. Gitu loh. Ya menurut gue tuh pemikiran bocah lah. Iya, terus bocah. Yang dia bahas tahu MU kalau nggak ada Ronaldo dulu nggak bisa apa-apa, nggak ada apa, selalu kayak gitu dibahas. Iya, mereka kurang belajar tentang sejarahnya Manchester United. Gitu aja menurut gue. Itu sebenarnya gue setuju sih. 2008 jangan lupa loh Ronaldo. Dia tuh hampir membuat MU dia dapat trofi. Kita nobar itu ya? Enggak, gue di rumah. Aku nobar sama siapa? Gue di rumah. Gue di rumah. Bukan sama lu, En? Bukan. Itu yang gagal penalti kan Ronaldo. Iya kan? Chelsea kan? Itu tau gak Terry kepleset. Iya. Hoki itu hoki banget gue juga. Itu lu lihat senior lu, Giggs, Scholes, ya kan, Gary Neville, semua menyemangati lu. Iya kan? Itu contoh senior. Betul. Seperti itu. Jangan malah ngambek. Ronaldo gagal penalti ngambek gue. Iya. Keluar kayak gitu jangan gitu dong. Sekarang itu dikit-dikit ngambek. Ngambek. Apakah itu contoh yang bagus untuk pemain muda? Nanti buat apa dipakai psikiater? Kok masih iya makanya. Atau mungkin itu yang diajarkan psikiaternya. Lu kalau mau dihargai lu ngambek lah pokoknya. Dikit-dikit ngambek. Ya oke lah, itu lah ya pembahasannya cukup panjang tentang pemain yang selalu kadang kita cinta, kadang kita benci. Tapi intinya kalau lu nggak buat ulah, kita cinta kok. Iya, betul. Cristiano Ronaldo. Oke, kita tunggu performa berikutnya dari Ronaldo. Semoga dia bisa mengakhiri kisruh-kisruh ini, melakukan tindakan-tindakan gak penting ini dan terus berfokus hanya dengan bermain bola sebaik-baiknya demi kemenangan Manchester United. Oke guys, itu dulu. Kita sudah di podcast ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, like, comment, subscribe. Komen juga nih sebaik-baiknya. Gimana sih pendapat kalian tentang Bang Dodo ini? Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Kita tunggu komen kalian guys. Oke, itu dulu. We born red, we die red. Manchester always red. Ini kok